Mantan narapidana kasus hukum luar biasa seperti korupsi bisa lolos menjadi calon legislatif DPR, DPRD, dan DPD dalam pemilu 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menghendaki KPU untuk mengumumkan nama mantan narapidana korupsi kepada publik, tapi KPU terbentur aturan untuk minta izin kepada partai politik terlebih dahulu. Polemik ex-narapidana menjadi calon legislatif DPR, DPRD, dan DPD kembali mengemuka usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar calon sementara untuk DPR RI. Sebagai catatan, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah membuat 2 putusan yang memperbolehkan mantan narapidana ikut dalam kontestasi. Putusan MK memuat jika seorang terpidana melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari 5 tahun penjara, maka bisa ikut mendaftar sebagai caleg. Kedua, jika seseorang telah dihukum untuk tindak pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih, maka harus melalui masa jeda 5 tahun sejak bebas baru bisa mendaftar. Yang dilakukan adalah upaya sementara tadi tuh, misalnya 5 tahun setelah selesai masa penjaranya baru bisa diajukan lagi, dan juga dibuatkan mekanisme supaya publik bisa terinformasikan sangat jelas siapa saja nih yang dulunya adalah koruptor. Sehingga kita juga punya pilihan, kita bisa melihat bahwa saya nggak akan memilih orang-orang ini. Namun, pagar dari Mahkamah Konstitusi itu diduga sedikit dilonggarkan. Pasal 11 ayat 6 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 telah diatur bahwa mantan terpidana yang melakukan tindak pidana 5 tahun atau lebih yang sudah menyelesaikan masa hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik bisa menjadi calon anggota legislatif tanpa harus menunggu masa jeda 5 tahun usai bebas. Program Manajer Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan KPU telah menabrak putusan MK sehingga meminta MK memperingati KPU. Lantas apakah koalisi berhasil meyakinkan MK memperingatkan KPU atau tidak terekam dalam berita. Tapi langkah koalisi berikutnya adalah mendesak KPU mengumumkan nama-nama caleg mantan napi, terutama kasus korupsi. KPU menjawab desakan tersebut dengan membuka 52 nama caleg untuk DPR RI dan 15 caleg DPD yang pernah menjalani pidana. Tapi KPU belum bisa bertindak lebih jauh karena informasi terkait riwayat hidup dilarang undang-undang untuk disebarkan, kecuali atas izin tertulis atau karena menjabat jabatan publik. Semua daftar riwayat hidup caleg nanti pasca kami tetapkan dan pada saat kami umumkan, kami akan umumkan selama memang caleg dalam DCT yang bersangkutan mengizinkan daftar riwayat hidupnya diumumkan. Karena berdasarkan pasal 17 huruf H, daftar riwayat hidup adalah salah satu informasi yang dikecualikan, sehingga kami harus membutuhkan izin dari pemilik daftar riwayat hidup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.